Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Salam, teman. Jiao San menangkupkan tangannya dan membungkuk. Suaranya persis sama seperti sebelumnya. Itu adalah Jiao San. Namun, dia tidak ingat Jiao San berbicara dengan sangat sopan. Han Li merasa sedikit aneh tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia membalas salam dan berkata, "Karena kamu menerima misiku, apakah kamu mengenali item ini?" Dia bukan lagi Jiao 15, tapi Jiao 11 di aliansi ketidakkekalan. Selain itu, dia mengubah suaranya sehingga Jiao San tidak dapat mendengar apapun. Sejak saya menerima misi ini, saya mengenali item ini. Namun, saya punya pertanyaan. Apakah Anda berada di wilayah Laut Angin Hitam? Mata Jiao San berkilat dan dia mengajukan pertanyaan yang tidak berhubungan. Han Li terkejut. Dia menjadi waspada dan tidak menjawab. Teman, tolong jangan salah paham. Kita berada di tempat yang berbeda. Meskipun jenis bijinya sama, akan ada beberapa perbedaan. Itu sebabnya aku bertanya. Jiao San tersenyum. Itu benar. Han Li ragu sejenak dan mengangguk. Itu benar. Batu ini disebut Ing Jade. Aku melihatnya bertahun-tahun yang lalu di wilayah Laut Angin Hitam. Ing Jade kristal sangat keras. Bahkan artefak abadi postnatal tidak dapat menghancurkannya. Itu juga mengandung jenis khusus Yuan Qi yang sangat korosif. Ini adalah bahan terbaik untuk membuat artefak dewa tipe Yin. Jika beberapa kristal esensi tinta ditambahkan ke artefak dewa atribut Yin yang normal, tidak hanya akan meningkatkan efek korosif, tetapi juga akan menjadi jauh lebih sulit. Jika Anda menukarnya dengan artefak dewa atribut Yin, mereka pasti bersedia menjual seluruh kekayaannya untuk itu, Jiao San menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak dan dia mengangguk. Terima kasih banyak telah menghilangkan keraguan saya, rekan Daois. Saya akan membayar Anda sesegera mungkin. Nilai barang ini sebenarnya sangat besar sehingga agak melebihi harapannya. Tidak perlu terburu-buru dengan pembayarannya. Ada hal lain yang ingin kutanyakan. Mata Jiao San berkilat dan dia tiba-tiba berkata, "Ah, tolong bicara." Ekspresi Han Li tidak berubah. "Bolehkah aku bertanya dari mana kamu mendapatkan Ing Jade kristal?" Jiao San bertanya langsung. "Mengapa kamu bertanya?" Han Li bertanya dengan heran. Jiao San memberi hormat kepada Han Li dan dengan tulus berkata, "Sejujurnya, Ing Jade ini adalah harta yang sudah lama saya inginkan. Namun, saya membutuhkan banyak hal. Jika rekan Taois dapat memberi tahu saya asal-usul ini item, saya akan menghadiahi Anda dengan mahal sebagai tambahan hadiah untuk misi kecil ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Asal barang ini terkait dengan beberapa masalah pribadiku, jadi tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Biarkan aku membayarmu untuk misinya." Han Li berpikir sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun nada pihak lain tulus, dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak mengatakan yang sebenarnya. Paling tidak, dia menyembunyikan sesuatu yang penting. "Tunggu, sejujurnya, ini sangat penting bagi saya. Tolong bantu aku. Saya bersedia membayar 300 batu abadi untuk informasi ini." Jiao San menangkupkan tangannya lagi. Han Li terkejut ketika mendengar ini. Bahkan jika kristal giok tinta ini sangat berharga, menghabiskan 300 batu meta abadi hanya untuk membeli sepotong informasi terlalu boros. Mungkinkah seperti yang dia pikirkan, ada lebih banyak masalah ini? "Maaf, saya tidak bisa memberi tahu Anda dari mana barang ini berasal. Tolong jangan ganggu saya. Saya masih memiliki hal-hal untuk diurus, jadi mari kita berhenti di sini." Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, dia membentuk segel tangan dan hendak menghentikan pembicaraan. Saat ini, dia hanya ingin berkultivasi dengan damai, dan dia tidak mau terseret ke dalam masalah demi beberapa batu asal abadi,
karena ini tidak sepadan. Tunggu sebentar, saya melihat Anda memposting misi untuk menemukan rumput embun kental di aliansi Anika. Saya kebetulan memiliki salah satunya. Saya akan menggunakannya untuk menukar asal-usul kristal giok tinta ini. Bagaimana menurut Anda? Jiao San berkata dengan cemas. Kamu punya rumput embun kental. Han Li berhenti dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Kebetulan aku punya satu. Umurnya 100.000 tahun. Seharusnya cukup untukmu, kata Jiao San sambil tersenyum. Dia tampak tenang saat melihat ekspresi Han Li. Han Li menunduk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak ragu-ragu. Tentu saja, meskipun rumput embun kental itu berharga, itu bukan harta tingkat atas. Bagaimana dengan ini? Saya akan menambahkan 200 batu meta abadi lagi sebagai ganti asal kristal giok tinta ini. Bagaimana menurutmu? Jiao San menaikkan harganya lagi. Han Li mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia telah mendapatkan kristal giok tinta ini secara kebetulan. Asal-usul item ini sangat sederhana. Ia menolak tawaran Jiao San karena tidak ingin mendapat masalah. Sekarang Jiao San telah menawarinya rumput embun kental, dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia hanya berpikir tentang meramu pil Dao. Dia tidak menyangka akan mendapatkan 200 batu abadi dengan begitu mudah. Karena kamu sangat murah hati, aku akan menjadi tidak masuk akal jika aku tidak setuju, kata Han Li sambil tersenyum. Terima kasih. Jiao San sangat gembira. Dia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Cahaya lampu hijau di depan Han Li berkedip. Rune hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di pusaran air di tengah layar cahaya dan membentuk arai teleportasi. Gelombang cahaya melintas dan cincin penyimpanan muncul di tengah susunan. Han Li tidak berdiri di atas upacara. Dia mengambil cincin itu dan memasukkan indera ilahinya ke dalamnya. Dia tidak segera memeriksa isi cincin penyimpanan. Sebaliknya, dia memeriksa seluruh cincin penyimpanan dengan hati-hati. Ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia memeriksa isi cincin penyimpanan. Ada tumpukan kecil batu abadi dan kotak giok hijau. Ada 200 batu meta abadi. Kotak giok itu panjangnya sekitar 1 kaki dan ada beberapa jimat hijau di atasnya. Han Li melambaikan tangannya dan kotak giok hijau muncul di tangannya. Itu memancarkan cahaya hijau lembut. Dia melihat ke kotak batu giok dan segera menyadari bahwa itu terbuat dari batu giok spiritual bermutu tinggi. Itu disebut Green Spiritual Paste Jade. Itu yang paling cocok untuk menyimpan semua jenis ramuan spiritual. Han Li melakukan segel tangan dan melepas jimat di kotak. Kemudian, dia membuka kotak itu. Aroma sedikit dingin masuk ke hidungnya. Ada ramuan spiritual hijau di dalam kotak. Daunnya berbentuk strip dan berwarna hijau seperti batu giok. Batangnya berwarna putih susu. Ada bintik-bintik putih di permukaan daun hijau. Mereka tampak seperti tetesan embun. Item ini tidak terlihat menarik. Namun, itu memancarkan gelombang ki spiritual yang kuat. Segera, kabut putih muncul di udara. Di dalam kabut, ada tetesan air sebening kristal. Mata Han Li berbinar. Ini adalah Deuchongealing Grace yang dia impikan. Sepertinya usianya lebih dari 100.000 tahun. Selain itu, ia memiliki semua akar dan dapat dibudidayakan lebih lanjut. Tidak buruk. Dia menatap Jiao San dan mengangguk. Karena aku menjanjikanmu hal-hal ini, mengapa aku harus berbohong? Jiao San tersenyum. Han Li menutup kotak itu dan menyimpannya. Dia berkata, asal-usul kristal giok tinta ini sebenarnya sangat sederhana. Saya menemukannya di suatu tempat di Laut Angin Hitam. Oh, di mana tepatnya? Apakah kamu ingat? Mata Jiao San berbinar dan dia langsung bertanya. Biarkan aku berpikir. Jika aku ingat dengan benar, sepertinya ada di dekat tempat yang disebut Pulau Bulan Merah. Han Li menjawab, Pulau Bulan Merah. Jiao San terkejut. Kemudian, dia bergumam. Matanya di bawah topeng berangsur-angsur menyala. Rekan,
apakah ada masalah di sana? Han Li memandang Jiao San dan bertanya. Tidak, hanya saja aku pernah ke sana sebelumnya. Pulau Bulan Merah sangat tandus. Aku tidak menyangka akan ada harta karun seperti kristal giok tinta di dekatnya. Aku terganggu sejenak. Jiao San dengan cepat tersenyum. Begitu, setelah saya mendapatkan kristal giok tinta ini, saya juga mencari di sekitar. Namun, saya tidak menemukan kristal giok tinta lainnya. Jika Anda pergi ke sana untuk mencari, saya khawatir Anda tidak akan memiliki banyak kesempatan. Saya hanya bisa mendoakan semoga Anda beruntung. Han Li tersenyum. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Jiao San menangkupkan tangannya. Mereka berdua mengobrol sebentar lagi dan kemudian komunikasi terputus. Han Li melepas topengnya, berdiri, dan tetap diam. Dari kata-kata dan tindakan Jiao San, pasti ada lebih banyak dari kristal giok tinta ini. Sepertinya ada hubungan yang tidak diketahui dengan Pulau Bulan Merah. Han Li mengingat kembali saat dia pergi ke Pulau Bulan Merah untuk menjalankan misinya dan mencoba menemukan beberapa petunjuk. Setelah beberapa saat, dia menertawakan dirinya sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Pintu ke ruang rahasia terbuka dengan keras. Dia melangkah keluar dan dengan cepat tiba di kebun obat. Meskipun dia memiliki Dewchongea Linggres dan itu sudah cukup tua, satu tangkai saja tidak cukup. Lagi pula, tidak mungkin untuk memperbaiki pil Dao sekaligus. Dia pasti akan gagal berkali-kali, jadi dia harus menyiapkan beberapa set materi lagi. Selama bertahun-tahun, dia sudah menyiapkan segalanya. Dia sudah mematangkan material lainnya, dan dia hanya kekurangan Dewchongea Linggres. Dia datang ke sudut kebun obat dan melambaikan tangannya untuk mengambil tanah roh dan cairan roh. Dia dengan cepat menciptakan tanah roh baru dan membuat batasan di sekitarnya. Han Li dengan hati-hati mengeluarkan Dewchongea Linggres dan menanamnya. Dia menyibukkan diri selama setengah hari sebelum berdiri. Dia melihat rumput roh dan tersenyum. Dia mengeluarkan botol langit dan menyerahkannya ke boneka kera raksasa. Dia menginstruksikan, gunakan semua cairan hijau untuk mematangkan benda ini. Boneka kera raksasa itu mengangguk. Han Li melihat rumput pengembunan embun lagi sebelum berbalik untuk meninggalkan kebun obat. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tidak jauh di depan adalah pria berjubah kuning. Itu tidak lain adalah Tao Xie. Tao Xie, kapan kamu keluar dari pengasingan? Han Li mendatanginya dan bertanya. Saya baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Saya melihat Anda sedang berkultivasi di ruang rahasia, jadi saya tidak mengganggu Anda, jawab Tao Xie. Han Li mengangguk dan menatap Tao Xie. Sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal dari pengasinganmu, Tao Xie. Saya baru ingat satu atau dua teknik rahasia. Setelah beberapa ratus tahun, saya akhirnya membuat beberapa kemajuan, jawab Tao Xie. Han Li mengangguk dan menatap Tao Xie. Sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal dari pengasinganmu, Tao Xie. Saya baru ingat satu atau dua teknik rahasia. Setelah beberapa ratus tahun, saya akhirnya membuat beberapa kemajuan, jawab Tao Xie. Kalau begitu aku harus memberi selamat padamu, Tao Xie, Han Li tersenyum. Itu semua berkat batu esensi abadi yang kamu berikan. Hanya saja saya telah menggunakan semua batu esensi abadi saya setelah ratusan tahun mengasingkan diri, kata Tao Xie. Senyum masam muncul di wajah Han Li setelah mendengar ini. Dia telah memberi Tao Xie lebih dari 1000 batu esensi abadi terakhir kali, dan jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghasilkan banyak uang dari membunuh Tao Yu dan yang lainnya, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya. Han Li membalik tangannya dan menyerahkan harta penyimpanan. Ada 1000 batu esensi abadi di sana. Pastikan untuk menggunakannya dengan hemat. Ini adalah Laut Blackwing, jadi tidak mudah untuk mengumpulkan batu esensi abadi di sini.
Tao Xie mengangguk dengan ekspresi kosong. Tidak diketahui apakah dia mengerti ini atau tidak, tetapi dia kembali ke ruang rahasia dan membanting pintu hingga tertutup. Beberapa saat kemudian, semburan petir melewati batasan di sekitar ruang rahasia. Pada saat ini, puluhan ribu kilometer jauhnya dari gua tempat tinggal Han Li, ada sosok berjubah abu-abu duduk dengan menyilangkan kaki di ruang bawah tanah. Dia mengenakan topeng naga merah di wajahnya, yang bertuliskan angka 3. Orang ini tidak lain adalah Jiao San, yang baru saja berdagang dengan Han Li di Aliansi Anika. Setelah berdiri di sana sebentar, Jiao San tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju salah satu terowongan yang terhubung ke ruang angkasa. Setelah berjalan di sepanjang terowongan bawah tanah yang gelap untuk waktu yang tidak diketahui, ruang di depannya tiba-tiba melebar. Sebuah gua yang lebarnya ratusan kaki muncul di depannya. Di ujung gua ada pintu batu abu-abu yang ditutupi oleh layar cahaya perak yang redup. Jiao San tidak ragu untuk membentuk segel dengan kedua tangannya. Setelah melantunkan sesuatu, layar cahaya perak bergetar dan terbelah di tengah. Dia kemudian mendorong membuka pintu dan masuk. Di pintu masuk ada ruang rahasia bundar yang lebarnya sekitar 60 kaki. Selain meja batu dan kursi batu, tidak ada yang lain di ruangan itu. Di kursi batu duduk seorang lelaki tua berjubah hitam yang sedang minum secangkir teh roh. Tehnya berwarna merah darah dan ada bau darah yang kuat di wewangiannya. Orang tua itu memiliki alis putih dan hidung bengkok yang terlihat seperti kait elang. Mata emas pucatnya bersinar dengan cahaya dingin. Jiao San melihat cangkir teh di tangan lelaki tua itu dan tatapan jijik muncul di matanya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya. Bagaimana itu? Pria tua itu meletakkan cangkir tehnya dan bertanya kapan dia melihat Jiao San muncul. Suaranya agak serak dan terdengar seperti dua potong logam yang saling bergesekan. Itu membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Aku mendapatkannya di dekat Pulau Bulan Merah, kata Jiao San sambil duduk di sebelah lelaki tua itu. Pulau Bulan Merah, apakah Anda tidak mencari di sana sekali sebelumnya? Pria tua beralis putih itu mengangkat alisnya sedikit terkejut. Meskipun saya menggunakan nama Aliansi Anika sebagai kedok, saya tidak yakin bahwa saya tidak ditemukan sebelumnya dan sengaja digunakan untuk membingungkan kita, kata Jiao San dingin. Orang tua itu tidak berbicara. Dia mengetuk meja dengan jari telunjuknya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Orang tua itu tidak berbicara dan Jiao San juga tidak berbicara. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah itu formasi penyihir Pulau Angin Hitam lagi? Pria tua alis putih itu bertanya setelah beberapa lama. Kurasa tidak. Jika itu Pulau Angin Hitam, mereka tidak akan mengatur Pulau Bulan Merah. Jiao San merenung sejenak dan berkata, itu benar. Jika itu masalahnya, mari kita periksa lagi area dalam jarak 1 juta mil dari Pulau Bulan Merah, dan kemudian bertindak sesuai rencana semula, kata tetua alis putih itu. Jiao San mengangguk. Pria tua alis putih itu berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Jiao San berdiri perlahan saat dia melihat pria itu menghilang. Dia melepas topengnya dan berjalan keluar. Siluetnya berubah dan cahaya berkabut muncul. Segera, itu menjadi jelas kembali dan berubah menjadi sosok yang anggun. Jubah abu-abu di tubuhnya berubah menjadi gaun merah panjang. Saat dia berjalan, dia seperti nyala api merah yang bergoyang tertiup angin. Sosok Jiao San berangsur-angsur bergerak semakin jauh, dengan cepat menyatu dengan kegelapan di luar. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Di dalam kebun obat, tangan Han Li memancarkan cahaya biru. Dia dengan hati-hati mengeluarkan Deuchongealing Grace setinggi 1 kaki dan memasukkannya ke dalam kotak batu giok. Ini adalah Deuchongealing Grace ketiga yang dia pelihara. Han Li melambaikan tangannya dan menyingkirkan kotak batu giok itu. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kebun obat. Namun, dia tidak pergi ke ruang rahasia.
Sebaliknya, dia dengan cepat meninggalkan tempat tinggal gua. Dengan kilatan cahaya biru, sosoknya muncul di udara di atas pulau. Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa cakram susunan dengan warna berbeda. Dia menggumamkan mantra dan menunjuk dengan tangannya. Beberapa disarai tiba-tiba muncul dengan lampu berwarna berbeda. Kemudian, mereka berubah menjadi beberapa sinar cahaya dan terbang ke bawah. Udara di sekitar tempat tinggal gua tiba-tiba menyala dan layar cahaya kuning tebal muncul. Kabut kuning yang tak terhitung jumlahnya bergulung di atasnya dan menenggelamkan tempat tinggal gua. Ada suara teredam keras di luar pulau. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut dan membentuk layar cahaya setengah bola biru. Di permukaan layar, rune dengan ukuran berbeda melintas dan menyelimuti seluruh pulau. Han Li menggumamkan mantra dan menunjuk dengan tangannya. Beberapa sinar cahaya biru terbang ke bawah dan memasuki layar cahaya. Lapisan cahaya warna-warni seperti gelombang muncul di layar cahaya biru dan beriak. Layar cahaya, bersama dengan pulau di bawahnya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Apa yang masuk ke matanya hanyalah laut biru yang tak terbatas. Ketika Han Li melihat pemandangan ini, dia mengangguk puas. Dia secara pribadi telah mengubah beberapa batasan ini selama ratusan tahun. Sekarang, bahkan jika kultivator dewa sejati tahap akhir datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Pembatasan penyembunyian terluar dipelajari dari sebuah buku kuno di alat sihir penyimpanan Tao Yu. Itu bahkan lebih misterius. Bahkan jika kultivator Dewa Emas tahap awal menggunakan indera ilahi untuk menjelajah, mereka mungkin tidak dapat menemukan pulau tersembunyi ini. Setelah melakukan ini, Han Li berbalik dan berubah menjadi pelangi biru panjang, terbang ke kejauhan. Beberapa hari kemudian, sosoknya berhenti di langit di atas lautan dengan ombak yang mengamuk. Tempat ini juga merupakan tempat terpencil dengan sedikit orang. Itu mirip dengan gua sementara yang dia pilih sebelumnya. Hanya saja tempat tinggal guanya terletak di barat laut wilayah Laut Angin Hitam, sedangkan tempat ini berada di barat daya wilayah Laut Angin Hitam. Dia menyebarkan indera ilahinya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia terbang ke arah tertentu. Setelah beberapa napas, dia mendarat di sebuah pulau. Luas pulau ini tidak besar, kurang dari 100 mil. Ada puncak gunung abu-abu di atasnya. Hanya ada batu abu-abu dan tanah di mana-mana. Ada beberapa tanaman, dan terlihat sangat sunyi. Setelah Han Li meliriknya, dia menjentikkan jarinya. Sinar pedang Qi terbang keluar dan menebas pinggang puncak gunung abu-abu. Potongan-potongan batu gunung jatuh seperti hujan. Setelah beberapa saat, sebuah gua sederhana muncul. Han Li terbang ke gua tempat tinggal. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan ratusan bendera susunan berkibar. Dia menggumamkan mantra dan menunjuk ke bendera susunan ini. Tiba-tiba, dengan suara siulan, bendera susunan ini berubah menjadi sinar cahaya dengan warna berbeda dan terbang keluar. Dalam sekejap, mereka mendarat di dekat tempat tinggal gua dan menghilang tanpa jejak. Beberapa lapisan penghalang cahaya yang membatasi muncul satu demi satu, menyelimuti tempat tinggal gua dan melindunginya dengan erat. Penghalang cahaya kemudian menyala dengan cepat sebelum melebur ke udara dan menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan itu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan sambaran petir emas, yang berubah menjadi Taoist Xie. Rekan Taoist Xie, sangat tidak mungkin orang luar akan muncul di sini, tetapi sebagai tindakan pencegahan, Anda harus melindungi saya saat saya mengasingkan diri. Jika ada penyusup, lakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka, kata Han Li dengan suara serius. Jangan khawatir, aku akan menghentikannya, kecuali mereka jauh lebih kuat daripada tahap Dewa Emas. Taoist Xie mengangguk saat lapisan petir keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Dia kemudian menghilang ke udara tipis. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat ini,
tapi hatinya sedikit khawatir. Ini karena dia tiba-tiba tidak dapat merasakan lokasi Daoisie dengan indera ilahinya. Dengan mengingat hal itu, dia melepaskan teknik penyempurnaan rohnya untuk melepaskan indera ketuhanannya yang luar biasa, dan baru pada saat itulah dia dapat mendeteksi sedikit fluktuasi petir yang tidak jelas di ruang terdekat. Fluktuasi petir ini sangat redup, dan jika bukan karena dia telah melepaskan teknik penyempurnaan rohnya, tidak mungkin dia bisa mendeteksinya. Han Li cukup terkejut melihat ini, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati, memilih tempat tinggal gua sementara, dan meletakkan lapisan batasan adalah karena dia akan menyempurnakan pil Dao selanjutnya. Menurut catatan, ketika pil Dao sedang dibentuk, kesengsaraan pil legendaris kemungkinan besar akan terjadi. Apa yang disebut kesengsaraan pil, menurut catatan, adalah karena setiap inti Dao mengandung kekuatan paling murni dari hukum yang sesuai. Beberapa bahkan akan menyentuh atau bahkan melampaui hukum langit dan bumi dunia ini dan ditolak oleh kekuatan dunia. Dengan demikian, pil Tribulation akan turun untuk mencegah pembentukan pil Dao. Setelah kesengsaraan pil terbentuk, itu akan menyebabkan keributan besar, dan dikatakan bahwa itu bahkan lebih kuat daripada beberapa kesengsaraan kilat. Meskipun tempat ini cukup terpencil, tidak ada jaminan bahwa tempat ini tidak akan menarik perhatian. Tempat tinggal gua aslinya cukup sederhana, tetapi akan cukup merepotkan untuk memindahkan kebun obatnya, jadi dia memutuskan untuk memperbaiki pil di sini. Lagi pula, bahkan jika seseorang menemukan tempat ini, dia akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dengan bantuan Taoisie. Han Li menghela nafas ringan dan menutup matanya saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah 3 hari 3 malam penuh, dia akhirnya membuka matanya dan melambaikan tangan untuk memanggil kuali pil perak. Seberkas cahaya perak kemudian terbang keluar dari tangannya, mendarat di bagian bawah kuali pil, di mana ia berubah menjadi bola api perak, di mana sosok humanoid perak mini dapat dilihat. Dia kemudian melambaikan tangan secara berurutan untuk memanggil serangkaian material, hampir memenuhi seluruh ruang rahasia. Pada saat yang sama, dia menjalani proses penyempurnaan pil Dao beberapa kali di benaknya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia melambaikan tangan untuk merapalkan segel mantra. Api perak di bagian bawah kuali pil tiba-tiba berkembang, dan kuali pil dengan cepat menjadi panas terik. Han Li melambaikan tangan, dan sebuah partikel kristal putih muncul. Ini tidak lain adalah partikel kristal waktu, dan itu terbang ke kuali pil. Api di bagian bawah kuali pil memanggangnya, dan permukaan partikel kristal putih tampak sedikit meleleh, menjadi halus dan mengkilap. Benang emas di dalam partikel kristal bersinar terang, memancarkan gelombang fluktuasi hukum waktu. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil kotak batu giok, yang berisi ginseng roh putih bersih. Itu tidak lain adalah ginseng ciptaan surgawi. Tangannya yang lain memancarkan cahaya biru, yang menyelimuti ginseng ciptaan surgawi. Segel tangan Han Li sedikit berubah, dan 2 tangan besar muncul dari cahaya biru, yang menggenggam ginseng roh, dan mulai menggilingnya dengan lembut. Meskipun ginseng penciptaan surgawi adalah objek roh yang langka, itu tidak sulit. Itu segera diratakan, dan sejumlah besar cairan spiritual putih menyembur keluar. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan cahaya biru muncul, menangkap cairan spiritual itu. Dia kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kuali pil. Cairan spiritual segera mendidih, dan beberapa asap putih muncul darinya. Kulit Han Li bermartabat, dan dia melambaikan tangannya untuk mengendalikan api di bagian bawah kuali pil. Setelah beberapa napas, cairan spiritual putih berubah menjadi massa agar-agar putih kecil, yang menyelimuti partikel kristal waktu. Melihat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dan memanggil material lain.
Itu adalah kotak kecil berisi bubuk perak, yang sepertinya digiling dari semacam tulang. Dia mengangkat tangannya, dan telapak tangannya memancarkan cahaya biru, yang menyelimuti bubuk tulang, dan melemparkannya ke dalam kuali pil. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya yang lain, dan terus membuat segel tangan untuk mengendalikan api di bagian bawah kuali pil. Serbuk tulang perak dengan cepat meleleh, dan berubah menjadi cairan keperakan, yang menyatu dengan massa agar-agar putih. Han Li tidak berhenti lama. Dia melambaikan tangannya lagi, mengambil bahan lain, dan melemparkannya ke dalam kuali pil. Begitu saja, waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Sebagian besar bahan di ruang rahasia telah dibuang ke dalam kuali pil. Saat ini, ada pil putih seukuran kelengkeng di dalam kuali, dan permukaannya agak tidak rata.